yang ada di Desa Kalinongko, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Nah, saya saat ini sedang berada di Desa Kalinongko, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Ini saya akan menggali salah satu potensi daerah ataupun potensi desa yang merupakan sangat potensial untuk dijadikan sebagai wisata religi di Kabupaten Purworejo. Nah, ini saya akan menggali salah satu tokoh besar yang memiliki pengikut sangat banyak, yaitu Romo Semono. Dan ini saya sudah ditemani oleh Pak Lurah atau Kepala Desa Kalinongko, Pak Abdul Hamid, dan juga keluarga daripada Romo Semono, Pak Marwan. Nggih, nuwun sewu Pak Lurah, dalam nyuwun informasi ini pun terkait dengan Romo Semono. Monggo. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di Desa Kalinongko ini. Iya. Dan memang betul bahwa di Kalinongko ada sebuah potensi wisata religi yang sangat luar biasa. Iya. Yaitu adanya makam Romo Semono. Iya. Romo Semono ini memiliki banyak pengikut yang mengamalkan ajarannya. Iya. Pengikutnya atau penganutnya itu tersebar di seluruh wilayah Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Iya. Untuk lebih detailnya, lebih persisnya bagaimana tentang Romo Semono bisa berhubungan langsung dengan keluarga dari beliau Bapak Semono, yaitu beliau Bapak Marwan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Lurah, Pak Kades. Nah, pemirsa, ini karena informasinya sangat penting dan sangat menarik, dan ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, termasuk mungkin masyarakat Kalinongko sendiri ataupun masyarakat Kecamatan Loano dan juga masyarakat Kabupaten Purworejo. Untuk itu, bila memang informasi ini penting, mohon berkenan untuk like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Pak Marwan, monggo jenengan aturaken. Nggih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu. Nyuwun pangapunten Mas Hakim nggih. Nggih. Langkung rumiyin kula nepangaken nami kula Marwan, kula salah setunggalipun keluarga Romo Semono mriki kapernah putu mantu. Ya maaf bahasa saya campur-campur nggih. Tadi Mas Hakim menanyakan riwayatnya, sedikit riwayatnya Romo Semono. Nama beliau M. Semono Sastro Hadijoyo. Yang saya tahu, yang saya ngerti, ini juga dari dawuh pangandika beliau sendiri, bahwa beliau dilahirkan pada tahun 1900. Sebelum merdeka, ini singkat-singkat saja maksudnya, Yeah. Sebelum merdeka beliau pernah menjadi sebagai polisi Kenil atau polisi waktu masih Hindia Belanda. Setelah merdeka, singkatnya, beliau bergabung ke TNI, beliau milih di Angkatan Laut. Persisnya, kalau tidak melihat tulisan, saya nggak bisa matur persisnya, saya lupa. Kemudian selama beliau menjadi tentara setelah merdeka atau pada waktu itu sebelum merdeka menjadi polisi Kenil, memang beliau sudah menjadi, awalnya beliau dianggap tokoh banyak pengikut ini tadi oleh ngendikannya Pak Lurah ini tadi, itu diawali dari demikian. Beliau memang mulai muda, bahkan mulai kecil memang gemar menolong
gemar sosial, menolong terhadap sesama hidup. Tentu saja pada waktu itu karena mungkin segalanya situasi kondisi serba sulit, beliau yang diutamakan menolong terhadap seksamanya adalah tenaga dan doa utamanya, karena beliau dibimbing atau dididik, dilahirkan oleh panjenenganipun saya maturnya eyang, bapakipun Bapak Semono menika Eyang Kasan Dikromo. Beliau walaupun orang kuno ya, orang dulu, beliau walaupun kehidupannya di desa yang terpencil, ini dulu di sini terpencil, Mas Hakim, di sini sangat-sangat terpencil atau sangat-sangat bisa dikatakan agak alas lah itu. Namun Eyang Kasan tersebut ya walaupun di lingkungan sini bisa dibilang disepuhkan atau dituakan, kiai kecil ya, tukang tulung sembur lah gitu aja ya, tukang tulung begitu, sehingga Pak Semono juga secara tidak langsung mencontoh dan dicontohi yang demikian ya. Makanya mulai remaja beliau senang gemar menolong terhadap seksamanya, utamanya yang menonjol di sini soal doa, mendoakan terhadap seksamanya. Nah, diawali dari itu, di mana beliau dinas sebagai angkatan laut pada waktu itu, sering juga dimintai tolong oleh teman-temannya, mungkin rekannya dimintai tolong ada keperluan apa, utamanya kalau sakit dan lain sebagainya. Pada waktu itu kan sulit untuk mencari dokter atau rumah sakit semacam sekarang ya, yang diandalkan juga doa. Sekarang pun obat apapun, dokter yang bagaimanapun canggihnya, tanpa diridhoi, tanpa direstui oleh kuasa Tuhan juga tidak ada apa-apanya. Sekarang pun kita harusnya yang diutamakan adalah doa, baru ikhtiar upaya gelarnya, kan demikian toh Mas Hakim. Itu Pak Semono, perjalanannya Pak Semono sampai pada waktu itu singkat kata dari dinas di Cilacap, di Lahat, Sumatera, dan juga pernah mungkin di mana itu sekarang Papua. Yang terakhir saja, ini singkatnya, yang terakhir di Surabaya. Pada waktu di Surabaya beliau awalnya karena kondang disebut dukun, itu sampai mempunyai julukan dukun opsir angkatan laut. Terus proses berkembang karena beliau semakin banyak yang minta tolong, beliau juga semakin mendekatkan diri kepada kuasa Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada waktu suatu saat beliau menerima wahyu, menerima kanugrahan, bisikan energi alam semesta atau bisikan kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Bahasanya begitu saja ya. Itu sebutannya sekecil apapun kanugrahan dari Tuhan itu kan wahyu. Oke, itu disebut beliau menerima wahyu pada waktu itu tepatnya jam 6.05 malam Senin Pahing, wanci surup surya. Ini kula campur-campur kan basa Jawa nggih. Jam 6.05 wanci surup surya, dinane Senin Pahing. Hitungan Jawa itu Minggu Legi sore. Minggu Legi sore masuk dina Senin Pahing. Yang tercatat di sini, yang diaturkan, yang didhawuhkan di sini tanggalnya 14 November, bulannya November tahun 1955 di Perak Barat, Surabaya. Romo Semono masih dinas sebagai angkatan laut pada waktu itu. Nah, beliau menerima wahyu dari tuntunan dari kuasa yang Maha Esa tersebut. Mulai dari itulah beliau satu dua semakin banyak berkembang banyak, mempunyai tadi Pak Lurah ngendikan pengikut, mempunyai orang-orang yang mengikuti atau yang ikut pitutur luhurnya, pitutur luhurnya.
Rama dawuh memang itu pitutur luhur wahyu yang diterima oleh kuasa Tuhan tersebut. Sebetulnya pada waktu itu atau orang umum bisa mengatakan itu sebuah apa ya istilahnya itu doa atau mantra, tapi sebetulnya tidak doa, tidak mantra. Ini nyata ya, pitutur luhur yang nyata, bisa dijalankan, diamalkan secara gelar, secara fisik, secara jasmani, dan memang pitutur luhurnya ini memakai bahasa Jawa dan bisa untuk memohon kepada kuasa yang Maha Esa. Tuh namanya ada pertama ya, wahyu yang diterima ini sebutannya Wahyu Eko Bono. Isinya antara lain ada istilah doa itu tadi ya, ada kunci, ada pawele, ada asma mijil, ada singkir. Ini judulnya. Kalau orang pitutur luhur ini itu judulnya. Mungkin bagi umum, bagi yang awam atau bukan pengikut sini atau bukan pelaku ini tadi yang saya aturkan, bisa dikatakan, bisa dikategorikan mantra atau mel mantra lah, itu bunyi doa itu. Nah, mulai dari tahun 55 sampai sekarang sesuai apa yang diaturkan Pak Lurah tadi, memang banyak sekali, semakin banyak pengikutnya atau yang mengikuti pitutur luhurnya tersebut, yang ikut itu tadi yang saya aturkan. Sekarang yang saya aturkan itu tadi 5 itu tadi sekarang diberi judul juga oleh para kadang-kadang disebut pancagaib. Itu wahyu ini tadi pancagaib ya, katakanlah bahasa kasarnya itu ajaran lah gitu. Tapi ini pitutur luhur kasunyatan. Bahasa Jawa, cara Jawa, juga budayanya juga budaya Jawa. Itu Mas Hakim. Jadi ini singkatnya demikian, makanya banyak banyak, kalau Pak Lurah tadi menyatakan banyak pengikutnya gitu ya. Secara umum yang banyak tersebut, pengikut yang banyak tersebut, kalau sudah memakai 5 wahyu pitutur luhur ini tadi disebut putra. Pak Semono, Bapak M. Semono Sastro Hadijoyo, kami mengaturi Romo. Romo dan putra, istilahnya begitu. Ya kenapa hubungannya dengan, bagaimana hubungannya dengan tadi Pak Lurah ngendikaken wisata religi. Di sini ini setiap tanggal 14 November itu tadi ya, diadakan banyak, kadang-kadang itu pelaku kunci, pelaku itu tadi, wahyu itu tadi, pitutur luhur itu tadi, itu setiap tanggal 13 malam 14 dan 14 malam 15 bulan November itu mengadakan acara-acara di sini. Ya bagi orang desa seperti desa Kalinongko ya bisa kita katakan besar. Nah, acara-acaranya besar gitu tuh Pak Lurah. Ya nanggap hiburan itu malam 14 ada, malam 15 ada, yang sering hiburannya sementara ini masih wayang kulit, wayang purwo. Sebelumnya acara-acara ritualan, ada acara-acara bakti sosial dan lain sebagainya terhadap masyarakat di sekitar sini. Ini setiap ada acara tersebut ini penuh semua. Ya, Mas Hakim. Ini masyarakat sini atau masyarakat luar Kalinongko atau luar Purworejo yang hadir? Yang hadir mulai dari masyarakat lokal Purworejo, daerah Purworejo, juga dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan luar Jawa, bahkan luar negeri 1-2 ada. Oh, artinya Romo Semono ini tidak hanya dikenal di Indonesia aja, juga di luar negeri sudah. Betul. Bisa kita katakan Romo Semono ini sudah mendunia gitu? Ya bisa dikatakan demikian lah, tapi tidak full
sedunia, Iya. tidak full negara Iya. sedunia, beberapa negara. Iya. Baik. Ada Australia, Jerman, Belanda, Suriname, dan yang lainnya banyak. Iya, Nuwun Sewu, berarti ini bisa, apakah Nuwun Sewu kita bisa sebut Romo Sumono ini sebuah pimpinan pitutur tadi, atau kalau dalam Sesepuh. sesepuh. Iya, Nah, sesepuh. kalau dalam di bahasa Indonesia yang biasa kita kenal, apakah bisa kita sebut sebuah aliran kepercayaan begitu, atau seperti apa Nuwun Sewu? Sebetulnya ini pitutur luhur kasunyatan. Kalau aliran kepercayaan ini kan berhenti pada percaya. Kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada umumnya kan berhenti pada percaya. Maksudnya kita percaya, yakin bahwa Tuhan ada, kan hanya percaya. Nah, di sini barang siapa akal pikir manusia yang mengikuti atau yang yang mau menerima pitutur luhurnya Romo ini, pitutur luhurnya Romo M. Sumono Sastro Hadijoyo ini, yang wahyu dari Yang Maha Suci tersebut, tidak hanya sekedar percaya. Siapa yang memakai tersebut, yang melakukan tersebut, yang ritual dengan pitutur luhur tersebut, pasti sampai pada kroso rumongso ngerasakake bahwa hidup ini ada yang menghidupi. Maksudnya bahwa kita ini ada yang mengadakan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Betul-betul kita rayakan, kita rasakan, tidak hanya sekedar percaya. Bedanya di sini. Tapi secara umum bolehlah disebut bahwa apa tadi? Aliran kepercayaan. Baik. Dan aliran kepercayaan atau pitutur daripada Romo Sumono ini, Iya. saya dengar sudah terdaftar atau diakui di dinas ataupun Kementerian Kebudayaan gitu. Kalau di dalam keluarga, Iya. ini pitutur luhur ini tidak didaftarkan. Iya. Pitutur luhur ini dalam keluarga tidak mendaftarkan. Iya. Namun demikian, sebagian kadang-kadang yang memakai ini tadi pitutur luhur ini sekelompok, Iya. lama-lama juga menjadi tidak hanya kelompok, maksudnya kelompok besar. Yayasan. Ya, beliau mendirikan atau beliau mengajukan perizinan, mungkin karena persisnya saya tidak tahu Mas Hakim, mungkin juga itu tadi penghayat kepercayaan itu, ya, bernaungnya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu namanya organisasinya Paguyuban Kapribaden, pusatnya di Jakarta. Itu di sini ada juglo, ada pendopo besarnya itu sebelah sana itu tadi. Tapi kalau di dalam keluarga sendiri, pitutur luhurnya ini tidak didaftarkan. Namun demikian di dalam keluarga ini juga ada yayasan, namanya Yayasan Trisakti. Tapi itu yang mengelola untuk bergerak di bidang fisiknya, yang mengelola peninggalan ini dan pelestarian makam. Iya. Makam Romo Sumono. Jadi kalau secara khusus pitutur luhurnya itu didaftarkan, naik keluarga tidak, kalau keluarga tidak. Tapi berhubung dengan adanya Yayasan Trisakti, memang pitutur luhur ini juga masuk di dalam ADART bahwa ini termasuk yang dilestarikan oleh keluarga. Baik. Ya, itu sudah tercatat dalam notaris. Iya. Nah, ini menarik nih Pak Lurah dan unik gitu. Apakah ini akan desa misalnya akan menjadikan daerah ini sebagai wisata religi, ditata kembali atau seperti apa kira-kira ini baiknya Pak Lurah? Ya. Mengingat banyaknya penganut ataupun pengikut dari ajaran Romo Sumono tadi yang berupa pitutur luhur tadi itu ya Pak, yang itu memang di sini sudah terbentuk yayasan, yayasan penganut ajaran Romo Sumono. Ada yayasan yang diberikan nama Kapribaden ya Pak? Iya. Dari Paguyuban Kapribaden. Paguyuban Kapribaden. Nah itu memang
informasi yang kami terima pada waktu ada kegiatan peringatan turunnya Wahyu Panca Gaib tersebut, itu disampaikan bahwa yayasan tersebut sudah didaftarkan di Kementerian Kebudayaan. Harapannya dari pemerintah desa ini akan menjadi sebuah destinasi wisata religi yang akan semakin berkembang, sehingga akan membawa harum nama Kalinongko sendiri, dan Kalinongko akan lebih dikenal secara nasional bahkan mendunia. Harapannya seperti itu, Pak. Iya, artinya diharapkan nanti banyaklah wisatawan ataupun traveler datang ke sini untuk melihat ataupun menggali seperti apa sih keunikannya. Betul sekali. Dan prasarananya misalnya apakah sudah disiapkan untuk hal itu ke depannya misalnya, atau seperti apa? Ya, untuk prasarana yang ada di sekitar makam atau komplek makam itu sudah cukup memadai dan sudah dikelola oleh paguyuban yang ada. Namun untuk sementara ini akses masuknya, yaitu yang memang meskipun sudah dekat dengan jalan kabupaten, namun untuk ukuran luasnya memang kurang begitu memadai. Itu harapannya nanti dari pemerintah kabupaten atau pemerintah di tingkat atasnya bisa lebih memperhatikan lagi untuk akses masuk ke wilayah komplek makam Rosmono ini bisa lebih diperlebar, lebih memadai untuk angkutan para pengunjung yang menghendaki untuk hadir di Kalinongko ini. Ya. Pak, baik, mohon disampaikan juga ke pemirsa Pak, untuk jalan ke Kalinongko sini dari Purworejo misalnya, dari alun-alun itu lewat mana saja Pak? Mohon disampaikan Pak. Ya, untuk para pemirsa kami sampaikan bahwa makam Romo Smono yang berada di Desa Kalinongko tepatnya ada di Dusun Sijengking RT 2. Dusun Sijengking RT 2 atau Kalinongko ini berjarak kurang lebih 5 km dari pusat kota Purworejo atau dari alun-alun besar Purworejo. Kemudian apabila berkenan untuk hadir di komplek makam Romo Smono ini, dari alun-alun Purworejo bisa menuju ke arah utara melalui Jalan Urip Sumoharjo, kemudian masuk ke Jalan Kiai Brengkel. Selebihnya di perempatan Jalan Kiai Brengkel dengan ring road utara langsung menuju lurus ke arah utara melalui Desa Keseneng, kemudian langsung masuk ke Desa Kalinongko. Demikian. Baik. Kalau Pak Lurah mempunyai cita-cita untuk Desa Kalinongko agar dapat menjadi desa wisata religi, yang diaturkan tadi, karena sudah mempunyai modal secara langsung maupun tidak langsung, yaitu lokasi Romo Smono sini. Ini kalau tepat pada tanggal 13-14, tidak hanya di lingkungan sini saja Mas Agus. Ini jalan raya ini mulai dari sini sampai ke barat desa sana, paling ujung barat ya. Iya, betul. Di sana ada makam yang ada hubungannya dengan Romo Smono, sebutannya makam Ratu Hemas. Itu juga diziarahi oleh para peziarah yang datang di sini, para penganut-penganut ini tadi, pitutur luhur ini tadi. Jadi jalan raya ini setiap tanggal 14 dan 13 dan 14 November ini banyak orang wirawiri ini berlalu lalang, mulai dari sini sampai sana ya jalan kaki, ya naik kendaraan. Itu ya, semoga nanti pihak Desa Kalinongko yang dibimbing atau yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Bapak Abdul Hamid ini bisa menyiapkan tadi fasilitas lokalnya, maksudnya gitu. Baik. Semoga saja itu nanti bisa tercapai. Pak, jadi Romo Smono itu yang mana Pak fotonya? Ini fotonya Romo Smono. Oh, ini fotonya Romo Smono. Nah, foto yang terakhir. Iya. Foto yang terakhir saderipun wafat. Betul. Jadi beliau ini wafatnya tanggal berapa? Tanggal 3 bulan 3 1981. 1981. Pak, apakah sampai saat ini sudah ada pejabat ataupun public figure yang datang ke sini untuk menggali terkait dengan sejarah Romo Smono? Pejabat
kalau yang dimaksud pejabat itu karena jabatan dan pangkatnya, Baik. naik ke sini ya hubungan dengan pekerjaan kedinasan beliau. Tapi secara pribadi orangnya itu sejak dulu tokoh-tokoh Purworejo ada yang menjabat bupati, ada yang menjabat DPR, juga banyak yang sowan ziarah ke sini. Iya. Juga ada sebagian jabatannya gubernur, Iya. juga ada yang ke sini. Wakil presiden ada yang ke sini dulu-dulu. Bahkan presidennya sebelum menjadi presiden Ke sini. juga ada yang ke sini. Sowan ke sini. Sowan dulu gitu. Iya. Kalau public figure juga gitu. Public figure no. Ya, maksudnya ya orang yang terkenal gitu, artis Namanya. misalnya, atau yang dikenal banyak masyarakat gitu, datang Ya, juga. sebetulnya banyak, tapi maaf saya tidak bisa menyebut Baik. nama. Baik. Nggih, nggih. Baik. Terima Dan kasih. sedikit saya tambahkan, mohon Baik. maaf, bahwa Romo Sumono ini menerima wahyu pancagaib, yang disebut wahyu pancagaib ya Pak ya. Iya. Wahyu pancagaib itu di awal juga saya menyampaikan bahwa ini menjadi sebuah destinasi wisata religi, Iya. namun tidak terbatas hanya dari sisi agama tertentu. Ya, dari banyak Betul. penganut atau pengikut dari ajaran Betul. Romo Sumono ini yang berupa pitutur luhur tadi itu Enam agama. berasal Enam dari agama. berbagai macam agama yang ada, dari Nasrani, Yang dari derek. Islam, dari Buddha, dari Hindu, dari semuanya banyak yang datang Kalau ke di sini. Indonesia ya 6 agama semua banyak ya. Semua ada. Nggih, semua ada. Oh, jadi tidak agama tertentu saja. Tidak. gitu. Pak Sumono sendiri agamanya Islam. Iya. Nggih. Gitu. Baik. Terima kasih sekali informasinya, ini mudah-mudahan ini menambah wawasan pengetahuan buat masyarakat, dan nanti hasilnya mudah-mudahan ya bermanfaat juga masyarakat Kalinongko khususnya, dan secara umum masyarakat Purworejo dan masyarakat luas lah gitu Pak. Bisa.